Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan doa sebagaimana doa yang kemarin kita sampaikan, pakai diawali Fatihah kemudian dilanjut Rabbi syrahli Rabbi zidni ilma. Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan jilid 5, 6. Setelah itu nanti munaqasyah atau tes bacaan di akhir ya. Jadi alokasi waktu jam 8 sampai jam 9, nanti kita jilid 5 selesai. Jam 9 sampai jam 10 nanti jilid 6 selesai. Kemudian 1 jam berikutnya nanti tes bacaan. Untuk materi berikutnya strategi mengajar tilawati PAUD sama strategi mengajar tilawati jilid 1 sampai 6 kita laksanakan besok Sabtu sama micro teaching. Ya, untuk hari ini selesai jilid 5, 6 langsung tes bacaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jilid 5. Pokok bahasannya di tilawati jilid 5 pertama, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya dan wawu atau idgham bi gunnah. Ini nanti pada tataran prakteknya yang kita tekankan ya. Harus sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kemudian huruf sukun dibaca memantul. Nah, qalqalah ini masuk di jilid 5 materinya ya. Bagaimana anak-anak kita contohkan praktek qalqalah sesuai dengan tingkatan qalqalahnya. Kemudian mim sukun bertemu mim atau ba, atau idgham mimi ikhfa syafawi. Kemudian idgham bila gunnah, lam sukun bertemu dengan ro. Jadi gini, di tilawati itu bacaan yang dengung-dengung itu didahulukan semuanya ya. Pokoknya semua bacaan yang dengung. Kemudian baru bacaan yang jelas idhar itu nanti di belakang ya. Di tilawati didahulukan yang dengung. Kemudian itu ada lam sukun bertemu ro.
nun sukun mat lazim kilmi mutsaqqal lazim harfi mukhaffaf ini masuk. Idhar halqi nanti di belakang ya. Setelah semua gunnah selesai baru yang bacaan yang jelas-jelas ya. Baik, kita masuk pada halaman 1. Ini pokok bahasanya tadi nun sukun atau tanwin baik kasrotain, fathatain, dhammatain bertemu dengan ya. Ini didahului bertemu dengan ya. Cara mengajarkannya apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ya, maka suara nun sukun atau tanwin masuk pada huruf ya dibaca dengung selama 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 hitungan atau 3 ketukan. Pakai hitungan 3 harokat, 3 hitungan, 3 ketukan biasanya. Biasanya kalau menjelaskan ke santri hitungan ya, tapi pelan bacanya. Limai dihitung 3 kan? Limai ya. Baik, cara mengajarkan pokok bahasan cukup dibacakan nun sukun atau fathatain kasrotain dhammatain bertemu ya. Atau kira-kira enak pakai bertemu enggak? Bukan sama dengan di situ bertemu ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu ya di situ ya. Nah, sekarang untuk praktek gurunya harus sesuai dengan kaidahnya. Contohnya begini. Kalau dipraktekkan limai yakhsha, sudah betul belum? Saya ulangi. Limai, saya hitung 3 ya. Limai yakhsha, sudah betul belum? Sudah ya. Ya, kalau mungkin hanya menghitung lamanya hitungan nun sukun ketemu ya sudah betul. Tapi pada praktek gunnah belum kena. Nah, ini hati-hati ya. Untuk gurunya harus mempraktekkan sesuai dengan kaidahnya. Kenapa? Karena kaidahnya begini. Gunnahnya 3. Sudah dihitung 3 tadi. Nah, ini. Ternyata idgham bi gunnah itu kan dibagi 2 ya. Idgham naqis bi gunnah dengan idgham kamil bi gunnah. Jadi ada naqis bi gunnah, ada kamil bi gunnah. Yang kemarin sudah saya jelaskan ya pertemuan sebelumnya ya. Untuk yang ini. Halo? Ada suara apa tadi? Enggak ya? Oh. Jadi idgham naqis bi gunnah dengan idgham kamil bi gunnah ini berbeda cara prakteknya. Saya ingin cek ya. Nah, kalau idgham naqis bi gunnah ini suara apa ya? Ya. Oh, dari son ya. Ya, baik, saya lanjut. Sekarang kita masuk idgham naqis bi gunnah. Iya. Ini gara-gara kemarin sudah saya bilang ya, gara-gara belum diruqyah ini loh ya. Baik, saya masuk berikutnya. Iya, terganggu ya? Iya, mungkin kita jelaskan tajwid moro-moro ada nyanyi lagu gitu ya. Iya. Sudah diawali kita berlindung kepada Allah ya dari godaan setan yang terkutuk gitu. Baik, sudah ya? Baik, kita lanjut. Idgham naqis bi gunnah. Ini kalau di buku-buku tajwid yang kecil-kecil tidak ada. Yang berbahasa Indonesia. Di buku tajwid yang berbahasa Indonesia yang kecil-kecil tipis-tipis deh, nggak ada. Ini istilah khusus di kitab-kitab tajwid yang berbahasa Arab. Jadi ada di kitab, insya Allah di Ghayatul Murid fi ilmi tajwid ada. Kemudian di Bughyatu apa ya? Ada lagi satunya itu Hidayatul Qari itu juga ada. Ada lagi
Jenengan punya kitab tajwid yang berbahasa Arab apa saja? Ghayatul Murid fi ilmi tajwid sudah. Yang berbahasa Arab yang tebel-tebel itu ya? Belum ya. Nah, berarti diagendakan beli satu-satu nanti ya. Iya. Jadi kalau yang di buku cilik-cilik kecil-kecil itu enggak ada ya, yang kecil-kecil enggak ada. Jadi lengkapnya mestinya idgham naqis bi gunnah. Ini keterangannya begini. Bunyi bacaan nun mati atau tanwin itu dilebur menjadi ya atau wawu sesudahnya dengan tidak sempurna. Tidak sempurna. Kemudian disertai kadar dan bobot sentuhan getaran al-khayshum atau dengung atau gunnah yang kurang sempurna dan bertempo 2 harokat dengan hitungan 2 harokat gunnah. Itu idgham naqis bi gunnah. Jadi perlu kita garis bawahi di sini. Disertai kadar dan bobot sentuhan getaran di al-khayshum. Al-khayshum itu kemarin saya sampaikan di janur hidung. Di janur hidung. Makanya kalau prakteknya janur hidungnya tidak bergetar, berarti masih belum kena. Berarti masih belum kena dan belum masuk idgham naqis bi gunnah. Nah, makanya prakteknya begini. Harus kena di sini. Janur hidung atau al-khayshum, pangkal hidung yang bagian dalam itu harus kena, harus bergetar. Yakhsha. Makanya tadi saya perhatikan itu belum kena janur hidung. Karena prakteknya tadi apa? Idgham naqis bi gunnah. Harus ada dengung bi gunnah namanya kan. Dengung itu jalan keluarnya dari al-khayshum, janur hidung. Nah, untuk memastikan apakah sudah idgham naqis bi gunnah atau belum, maka prakteknya begini. Kalau diperhatikan saya pencet hidung saya ya. Masih jalan kan? Berarti belum kena janur hidung. Janur hidung belum bergetar. Tapi kalau sudah kena langsung berhenti, mandek ya, berhenti ya, itu berarti sudah kena. Tapi kalau ngajar jangan pakai pencet-pencet gini, diperkirakan saja. Kalau lebih ngajar pencet-pencet gini ya, diguyu santri ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau fathatain kasratain dhammatain bertemu ya. Lanjut. Yakhsha. Kemarin saya jelaskan kha ya. Kha itu huruf tebal. Bukan yakh, tapi yakhsha, ada melungunya kemarin ya. Ulangi 2 3. Yakhsha, terus naik. Liqaumi ya'lamun. Jadi ketika mi itu masuk ke ya kan, itu betul-betul bingseng bahasa Jawanya. Bindeng, bahasa Jawanya bindeng. Tahu bindeng ya? Oleh orang Jawa nggak paham mungkin ya. Liqaumi bukan ni, itu salah. Ini jarang dijelaskan kalau halal praktek seperti ini. Gimana? Kecuali kalau flu ya, pilek ya. Kalau pilek ya tetap buntu ya. Ya, tapi maksud saya dalam kondisi normal kita sehat, nggak ada flu, maka ketika kita pencet hidung kita masih jalan, itu belum dengung, belum bi gunnah. Liqaumi, berarti berhenti sudah gunnah. Kalau belum liqaumi, belum kena itu gunnahnya. Baik, bersama-sama liqaumi ya'lamuna. Paling bawah ayyan tawafa
falaki yasbahuna. Baik. Lanjut. Berbeda dengan idgham kamil bi gunnah yang kemarin kita jelaskan di jilid 4 ya. Lah, kalau kamil dia sempurna ya. Tadi kan nakis, sekarang kamil. Kalau kamil dia bunyi begini, nun mati atau tamim dilebel menjadi nun atau mim sesudahnya dengan sempurna, yakni seperti nun atau mim yang ditasydid. Berarti kalau nun tasydid, mim tasydid dengungnya sempurna di situ dan disertai dengan dengung atau gunnah bertempo 2 harokat dalam hitungan dengung, yakni dengan sentuhan getaran al-khayshum. Jadi ada getaran di janur hidung, harus kena, harus bergetar di janur hidung. Makanya kalau praktek dia bunyi begini, mim, sempurna kan dia, namanya kamil, idgham kamil bi gunnah, masuk secara sempurna dengan dengungan yang sempurna. Min mahisin nadhirun mubin. Nah, ini yang kemarin ya. Sekarang yang iklab. Sudah ya? Oh, yang iklab tadi ya? Wah, mati. Lupa saya. Nah, ini ya. Baik, silakan. Nah, Ustaz, silakan. Sudah. Lanjut. Ya. Ya, tidak apa-apa. Wes pokoknya los saja. Ragu-ragu ya. Ayo, nun sukun, lanjut. Ya, atau terus. Lancar ya. Iya. Masih belum seberapa lancar nih. Kira-kira dinaikkan halaman berikutnya apa enggak ini? Coba diulang. 1, 2, 3. Terus terus ditembak bak gitu ya. Ya, bertemu bak itu maksudnya bertemu di situ ya. Jadi nun sukun atau fathatain kasrotain dhammatain bertemu bak gitu ya. Tadi kan fathatain kasrotain, bukan begitu? Fathatain kasrotain dhammatain, pakai tain tapi dia enggak dihentakkan ya. Baik. Min ba'di bersama-sama. Min ba'di naik syiqaqin ba'id. Stop. Ba'id panjangnya berapa? Ba'id. 4. Ba'id. Berapa? 6 ya. Jadi kalau mat arid li sukun boleh dibaca 2 ba'id. Boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6. Biasanya pakai berapa jenengan? Betul ya? Konsisten 6. Jadi ba'id. Kalau 6 ya. Semua sepakat 6 atau 4? Biasanya 6. Oh ya, silakan kita pakai biasanya saja. Silakan bersama-sama. Min ba'di, lanjut. Syiqaqim
ba'id. Atau kalau misalnya kepanjangan 4 juga enggak apa-apa ya. Cuman yang penting konsisten. Konsistennya kalau 4 ya semuanya 4, kalau 6 semuanya 6. Jangan dicampur-campur. Misalnya yang pertama syiqaqim ba'id 2. Terus nanti bawahnya sami'un basir 4. Terus nanti paling bawah bi'adzabin ba'is 6. Itu namanya mencela. Udah boleh ya, harus konsisten. Kalau 2 dari awal ketemu mat arid tulis sukun semuanya harus 2 harokat. Kalau ketemu mat arid tulis sukun yang pertama 4, semua berikutnya harus 4. Ini berlaku untuk semuanya, termasuk baca Fatihah jenengan. Alhamdulillahirabbil alamin 6. Berikutnya ya Ar-Rahmanir Rahim 6 juga. Maliki Yaumiddin 6. Jangan pertama 4, kedua 4, ketiga 4. Waladhdallin sampai 6. Itu tidak boleh. Namanya mencela. Itu tidak boleh ya. Konsisten namanya ya. Baik, kita sambung berikutnya. Bacaan qalqalah ya. Praktek qalqalah itu bisa ada yang menjelaskan pembagiannya. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Ada yang menjelaskan tingkatannya. Kalau tingkatannya ada tingkatan shaghir atau shaghirah, kabir atau kabirah, yang ketiga akbar. Ini menyesuaikan prakteknya nanti. Nah, yang shaghirah bagaimana, yang kabirah bagaimana, yang akbar bagaimana, kemarin sudah saya jelaskan itu ya. Nah, sudah ya, di tempat lain berarti ya. Kemudian praktek. Pada prakteknya ada qalqalah itu yang dipraktekkan ada 3 cara ya. Pertama, condong ke fathah secara mutlak. Bagaimana condong ke fathah secara mutlak? Misalnya yuhibbul muqasitina, hampir muqa, tapi tidak sampai, condong saja ya. Muqasitina. Yang kedua, mengikuti harokat sebelumnya. Kalau harokatnya dhammah, condong ke dhammah. Kalau fathah, condong ke fathah. Yang ketiga, dia netral. Artinya dia posisi sukun netral, nggak terpengaruh harokat sebelumnya. Contoh, yuhibbul muqasiti, hampir ke ya, tapi nggak di ke kan gitu ndak. Muqasitina. Nah, coba kita praktekkan sekarang. Qaf sukun, ta sukun, ba sukun, jim sukun, dal sukun, ya qara'una. Jadi hampir ke kalau kita pakai yang netral. Kalau pakai pendapat yang condong ke fathah, ya qara'u, ko, hampir ko, ya qara'una. Ngapunten, sini biasanya pakai condong fathah atau netral? Atau sailinge, sak tepake, sak gimana? Sak enake. Jadi boleh condong ke fathah, boleh dia netral ke, gitu ya. Nah, yang kita praktekkan di tilawati itu pakai yang hampir ke, ya qara'u, tapi tidak qara'u, enggak begitu. Posisi qaf kan tebal dia ya. Ya qara, ya melongo ya. Ulangi 1 2 3. Ya qara'una. Jangan ya ke, tapi ya melongo. 2 3 ulangi. Ya qara'una. Bawahnya yuhibbul. Stop. Qafnya tebal, ta-nya tebal. Muqasitina. Ulangi. Yuhibbul
muqsitin. Nah, terus sabilul wa fariqan yaqtuluna. Terus ya hampir de ya, mud yang banyak itu dipraktekkan terputus. Terputus itu bagaimana? Terputus. Mudkhala itu terputus. Jadi tidak dipraktekkan terputus ya. Mudkhala bukan mudkhala gitu ya. Nah, sekarang saya minta praktek. Ada mic-nya? Praktek? Enggak pakai mic ya? Ya, silakan. Mulai dari mudkhala, dari Bu Guru paling pojok. Biasanya paling pojok itu duluan baca pokoknya. Makanya pilih tempat yang paling pojok. Silakan mulai dari mudkhala. Monggo Ustazah. Oke. Ya. Coba diulang lagi. Ya. Masih terputus ya. Itu kebiasaan lama. Ya, kebiasaan lama. Itu mungkin diajari sama mbah-mbahnya dulu ya. Ya, dirubah sekarang ya. Ya. Jadi rata-rata mbah-mbah kita dulu itu ngajari terputus. Mudkhala lam yalid wa lam yulad. Kan putus-putus itu ya. Nah, itu mulai dirubah. Bukan mudkhala tapi mudkhala. Hampir mengalir dia ya pantulannya. Diulang. Monggo Bu Guru. Saya tanya tetangganya masih. Jurinya tetangga bukan saya lah ya. Ulangi lagi. Masih. Jadi tidak memutus ya. Membacanya itu sambung, tidak ada jeda, tidak memutus. Kalau dia jeda begini, mudkhala itu kan jeda. Enggak boleh ada jeda. Mudkhala sidqin. Diulang lagi. Sudah betul ya, tetangga? Masih. Sudah. Remedi di rumah saja ya. Ya, lanjut. Baris berikutnya. Terus saqafan. Ya, lanjut. Ya, masih melongo enggak ya? Melongo ya. Saqafan, saqaf. Kurang lama kan? Fam saqaf. Kadang-kadang begini, ngapunten ya Ustaz saya. Konsentrasinya itu ke qalqalah, saqaf. Tapi begitu masuk gunnahnya kurang lama. Mestinya saqafan fam mahfuzan. Ulang lagi, monggo Ustaz. Ya, bawahnya tetangganya, silakan. Diulang lagi. Ya, itu tadi mudkhalan sudah betul. Ulangi. Ada yang salah ya? Oh iya, tidak salah tapi teledor ya. Coba diulang lagi. Gunanya berapa tadi? 3. Ditilawati dihitung 3 ya. Mudkhalan kariman. Diulang lagi. Terus gimana ya? Untuk makhrajnya kurang, jirene wong Jawa itu kurang nyokok gitu ya. Paham maksudnya ya? Iya, greget ya. Kata orang Jawa kurang nyokok makhraj ya. Ya. Apalagi wong Gresik ya. Itu biasanya kalau mengucapkan huruf tebal itu harus nyokot betul gitu ya. Ya. Ibrahim, hima bukan Ibrahim, nggak kena ya haknya nanti ya.
Hi jangan i. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kena hi-nya itu ya. Harus kena. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tapi enggak boleh terlalu besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga enggak boleh. Terlalu besar enggak boleh. Terlalu kecil juga nanti enggak kena makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim hima. Coba disempurnakan lagi. Tadi belum sah ya. Ulang. Ya, tetangganya gimana? Sudah kena ya makhrajnya? Ya dianggap kena gitu aja ya. Sudah. Silakan bawahnya, tetangganya. Ya, terus? Ya, sudah. Sinnya sudah mas. Ngesesnya itu jelas ya. Jangan mas enggak kan makhrajnya enggak pakai sin yang tanpa titik 3 ya. Jadi syatrul masjidi pakai sin kecil, desisnya harus jelas. Mas ya. Depannya silakan, monggo Bu Guru. Katut, ya masih belum dirubah. Ibnata mengalir. Terus Duh, nanya terlalu panjang. Mat gondrong tadi ya. Hati-hati. Hati-hati. Kadang-kadang karena fokus ke lagu, ya, karena fokus lagu sehingga panjangnya kebablasan. Nah, min diyarina wa abnaina. Enak dipanjangkan tapi keliru. Ya. Hati-hati ya. Kena pasal mat gondrong ya. Ya, enggak boleh. Kita lanjut. Ini latihan ya di halaman 17. Anak-anak jangan sampai nanti keliru memantulkan. Ini sering kok terjadi ya. Misalnya ya, anak membaca dot sukun. Fala yakhafu dzulman wala hadma. Nah, itu kena ya. Hadma ada do itu. Hati-hati. Ini apa ya? Kalimat ini mengecoh santri sebetulnya. Jadi hanya huruf qalqalah yang dipantulkan, yaitu tadi ada qad bujadi atau baju di toko ya. Ada yang biasanya pakai istilah apa kalau menjelaskan ke santri? Baju di toko pakai toko gitu ya. Tapi kalau kita mau berangkat, saya mau berangkat ke toko kan tidak mungkin. Hanya penjelasan untuk mengingatkan bahwa huruf qalqalah ada 5 tadi ya, baju di toko. Kemudian dha juga sering ya. Wa annaka la tazma'u. Kadang-kadang kan begitu ya. Tazma'u. Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yakhafu zulman wala hamma. Ini yang sering kali memantul. Jadi kekeliruan. Wa annaka la tazma'u. Kadang-kadang dibaca tazma'u. Hati-hati. Tazma'u fiha wala tadha. Dua ya. Baik, kita baca wa fala yakhafu bersama-sama. 2 3. Fala yakhafu. Nah, stop. Mau
Masih nyantol ya di situ. Ya, kalau untuk santri nggak apa-apa, untuk mas santri nggak boleh. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Wala hau. Terus bawahnya. Wa annaka la tahu. Terus ya stop. Tok itu melongo. Yuto ini bukan yuta. Nggak boleh, harus melongo. Yutoimuni, lidah bagian belakang harus ngangkat. Ulangi, 2, 3. Walladzi huwa yutoimuni qi. Tetap ada melongonya ya. Qin, bukan qi, bukan begitu ya. Terus ghairil, 2, 3. Ghairil. Stop. Mau. Belum melongo. 2, 3. Ghairil mau. Panjang mana do dengan lin? Do dengan lin lebih panjang mana? Kalau ini lebih panjang lin. Kalau sana lebih panjang do gitu ya. Kok gak podo? Berarti gurunya beda ya. Nah sekarang dikembalikan ke konsep do itu lazim kilmi mutsaqqal. Mat lazim, pokoknya semua yang lazim itu harus 6 panjangnya, 6 harokat, 6 hitungan, 6 ketukan atau 3 alif ya. Do 6 kan. Terus lin itu mat apa? Mat arid lis sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau sama 2, baik do atau lin 6 boleh. Kalau do itu dibaca 6, lin dibaca 4 juga boleh. Do dibaca 6, lin dibaca 2 juga boleh. Tergantung mulai dari awal pakai berapa mat arid sukun. Misalnya di awal tadi bil mujrimin 4 kan? Berarti nanti waladdallin harus 4 lin di situ. Namanya konsisten dengan kaidahnya. Baik. Ini apa ini? Bacaan jelas ya, idhar halqi. Coba silakan yang belum tadi sampai mana putarannya? Ya, silakan. Moga Bu Guru. Ataunya dibaca ya. Nun atau langsung disambung aja. Nun sukun atau fathatain kasrotain. Itu alif apa hamzah? Alif apa hamzah? Hamzah apa alif? Kemarin sudah saya jelaskan perbedaannya kan, alif dengan hamzah. Dan sekarang ditilawati dikasih di atasnya itu ada hamzahnya. Biar itu untuk menjelaskan bukan alif tapi hamzah. Bertemu hamzah ha gitu ya. Bertemu hamzah ha. Untuk yang tilawati edisi revisi semua sudah dikasih hamzah di atasnya itu. Betul ya? Semuanya? Ada yang enggak? Oh, yang lama, bukan edisi revisi. Segera diperbarui ya. Ya. Atau ya. Kalau tanwin itu dulu ya. Ya, diulang lagi.
Ya, boleh. Dikasih dengan enggak enaknya? Bertemu dengan hamzah ha atau bertemu hamzah ha. Enak mana kira-kira? Ini enggak ada hukumnya ya. Bertemu dengan hamzah. Ya, itu enggak apa-apa dikasih itu. Ya. Pakai dengan apa enggak? Saya naik. Disepakati aja ya. Kalau misalnya di lembaga, satu lembaga pakai dengan ya semuanya harus pakai. Kalau pakai bertemu langsung hamzah ha juga monggo. Kita pakai tanpa dengan, silakan. Nun sukun atau fathatain kasrotain dhammatain bertemu hamzah ha ya. Bawahnya silakan. Gak salah, teledor ya, ulangi. Ya, nggak apa-apa. Memang untuk anak-anak tilawati itu bukan untuk guru, makanya nggak apa-apa kalau salah gurunya. Silakan. Iya. Ya, saya belum dandani taknya, nggak apa-apa. Kadang-kadang lupa saja. Oh gitu, diulang lagi ya. Ya, tadi dianggap belum sah ya. Silakan. Ya, diringankan ya. Ya. Jangan terkesan dan gitu ya. Ya, marotan tan ringan ya. Marotan rotan jadi tidak marrotan ada bukan begitu tapi marrotan karena pada dasarnya tak itu huruf ringan jadi nggak boleh diberatkan marrotan marrotan iya ada ta marratan untuk ya ini kalau saya pas menjadi juri MTQ ya tidak dicoret ya. Jadi kalau kaitannya dengan tak misalnya itu kalau juri MTQ gitu masih belum sampai pada penyempurnaan sana kecuali kalau misalnya yang satu podo-podo enak ya bacaannya podo-podo yang lain-lainnya kaidahnya betul hukum-hukum gunnah dan lain-lain itu sudah standar semua podo enak yang satu hukumnya ya enak satunya juga enak kemudian lagunya podo enak juga maka yang menjadi penilaian tambahan di situ gimana mempraktekkan taknya marrotan satunya begitu satunya marrotan maka kita pilih yang ringan tadi ya kalau saya juri begitu saya pilih yang makhrajnya yang mendekati sempurna tadi ya marrotan bukan marrotan rata-rata kalau qori itu kan banyak yang tan gitu ya tan ya tidak semua qori ya maksud saya ya kalau yang lomba-lomba ini masih belum disempurnakan ke sana ya. Baik, ini diakhiri dengan Fawaatihus Suwar ya. Tapi sebelum itu min hadin silakan dilanjutkan. Monggo Bu Guru. Ulangi lagi. Diputus enggak tadi min? Diputus. Nah, berarti enggak boleh. Saya kemarin menjelaskan ya, enggak boleh diputus. Ulangi lagi. Ya, min hadin. Jadi tidak min hadin enggak memutus. Min hadin enggak, tapi dia tetap sambung. Min hadin. Ya, ulangi lagi. Terus? Ya, lanjut. Monggo Ustaz. Oh, sebentar. Sini tadi puternya. Ya, silakan. Ya. Ulangi lagi.
itu pakai kaf ya, bukan qaf ya. An akuna kadang-kadang keliru makhraj ya, hati-hati. Walam yaqul lahu kufuwan. Pengennya itu fasih tapi keliru. Jadi orang nggak paham kan dipikir wah fasih ngajinya. Yaqul lahu kufuwan tapi keliru. Yaqul lahu kufuwan. An akuna ya silakan. An aku ya. Ya, kufuwan ahadun. Enggak diputus ya? Enggak diputus. Baik, silakan paling bawah. Ya. Paling bawah. Ya, ya paling bawah. Ya. Ya, lanjut. Ya, ainnya kurang lama dikit ya. Ain. Kurang lama dikit ya. Coba diulang lagi. Kaf. Ya, lanjut. Terus kurang masuk ya maksudnya. Ko. Ulangi. Ya, kadang-kadang terpengaruh. Yasin, udah boleh. Yasin. Enak tapi keliru. Yasin. Ya, dua saja ya, hati-hati ya. Jangan sampai diimbui ya. Yasin. Masih banyak yang begitu ya. Yasin. Berapa itu? 3. Yasin, tidak boleh. Yasin. Ulangi bersama. Yasin. Ya, hanya 2 harokat. Ini kalau tidak kita luruskan kadang-kadang kebablasan banyak. Ini saya menjelaskan tentang idhar hal kita ya. Jadi kenapa kok tidak boleh diputus? Ini dalilnya. Belum masuk ini. Jadi ikhrajul harfi penjelasannya ya. Ikhrajul harfi al-mudhari min makhrajihi min ghairi ghunnatin kamilatin. Mengucapkan huruf yang diidharkan dari makhrajnya dengan tanpa disertai gunnah dengung yang sempurna. Jadi bukan tanpa dengung tapi tanpa disertai dengung yang sempurna. Ada tambahan ya, yang sempurna. Kan tidak mungkin akan menghindari dengung karena tanwin pasti ada dengung. Tanwin ya, pasti ada dengung di situ. Yang tanwin ya. Atau nun sukun pasti ada dengung. Mim sukun pasti ada dengung, tapi dengungnya tidak sempurna. Jadi tidak sempurna begini tadi prakteknya. Sahirin an itu pasti kena janur hidung, berarti gunnah di situ. Tapi hanya satu ketukan. Ya, ini yang perlu kita pahami lebih detail lagi. Ini penjelasan tentang praktek idhar ya, praktek idhar halqi. Ini ada dalilnya ya. Wa haqiqatul idhari antun taqo annunu. Bukan an-naun ya, an-nun salah harokat. As-sakinatu awit tanwinu nutqan wadihan min ghairi ghunnatin kamilatin tsumma tuntaqa bi harfil idhari min ghairi faslin wala saktin bainahuma. Hakikat bacaan idhar itu pengucapan nun mati, nun sukun atau tanwin dengan ucapan yang jelas tanpa disertai dengan dengung yang sempurna. Ada tambahan sempurna ya. Bi ghairi faslin wala saktin bainahuma. Itu min ghairi gunnatin tadi ya, dengan disertai gunnah yang sempurna, yakni nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idhar dibaca
dengan tanpa jeda. Ini dalilnya ya. Dibaca dengan tanpa jeda dan tanpa sakta. Apa sakta? Berhenti sejenak tanpa bernafas. Tidak boleh ada sakta di antara keduanya. Ini nun sukun atau tanwin dan huruf halqi tadi tidak boleh ada jeda. Banyak yang prakteknya siratal ladzina an'amta diputus. Itu ada jeda. Tidak boleh. Jadi langsung nyambung an'amta. Kadang-kadang kalau nggak di amnya an'amta alaihim itu tidak boleh diputus. Banyak yang praktek begitu. Ini kena dalil ini ya. Kena dalil ini. Sudah hafal ya dalilnya. Nanti kalau ditanya sudah hafal dalilnya, belum, perlu dihafalkan berarti. Ya, jadi nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada sakta. Nah, itu dalam praktek izhar, bacaan jelas itu. Maka ketika mempraktekkan an'amta tidak diputus an'amta ndak. An'amta sahirin alimin sahirin alimin sahirin alimin min ghislinin syai'in alimun. Bersama-sama fa'in khiftum Qur'anan Arabiyyan min ghafurin nidaan khafiyyan. Lanjut. Min ghairi su'in la ajran ghaira min khaufin maqamin aminin. Ya. Jadi prakteknya tidak ada jeda, tidak ada sakta. Baik, kita masuk ke berikutnya. Ini yang hampir akhir ya, halaman 38. Fathah. Ini ada yang menetapkan dua cara ya. Jadi boleh dipraktekkan satu cara, boleh dua cara. Ngapunten, misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi taknya kena hamznya, haknya juga kena fathah. Kena hak di akhir. Tapi bunyi yang terakhir itu dengan hak sukun. Fathah. Hak sukun di situ ya. Ada yang mempraktekkan idza jaa nasrullahi wal fath pakai khu-nya pelan-pelan. Kira-kira kita neblek tetangga sebelah gitu yang lain nggak krungu gitu ya. Wal fath. Nah, pakai wal fathu tapi khu-nya tidak keras. Wal fath. Gitu. Cara yang kedua. Nah, kalau min il tetap min il. Pokoknya kalau untuk menengeri santri kita sudah mingkem apa belum? Il am kan gitu ya. Min il. Nah, didelok mulute wis mingkem apa belum gitu ya. Minal qad al harus bunyi bibirnya harus bunyi al gitu ya. Qad jangan qatal. Ya boleh. Ya. Qad ada al di akhir ya bunyinya. Huwa fi sya'an bunyi an di akhir ya, tapi enggak keras. Wastaghfir
wastaghfir. Fir. Ada di akhir. Harus ada gitu ya. Harus ada itu. Kadang-kadang kan bunyinya begini, wastaghfir. Fir gitu aja, haknya hilang. Oh, udah boleh. Harus bunyi di akhir. Gitu ya. Wastaghfir. Fir. Nah, ditarik sedikit ya. Fir. Ada hentakan sedikit. Fir. Yang kedua, boleh dipraktekkan wastaghfir. Jadi hu tapi enggak keras. Kalau hu kan keras ya. Hu. Gitu ya. Hampir tidak terdengar gitu ya. Jadi pelan sekali ya. Itu namanya begini. Kalau dibaca wastaghfir itu namanya al-ikhfa bil maknal. Halo? Al-ikhfa bil maknal lupa gitu aja ya. Bil maknal jadid ya. Jadi prakteknya taghfir itu bil maknal jadid. Wal fath bil maknal jadid. Tapi kalau dipraktekkan begini, idza jaa nasrullahi wal fath. Wah, itu berarti birraum namanya. Apa? Birraum. Wes pokoknya dengar-dengar gitu aja enggak apa-apa, wes dieling-eling loh ya. Karena ini perlu kajian khusus mestinya. Kalau ini saya jelaskan biasanya satu halaman gini 1 jam sendiri. Kalau plus teorinya ya. Teorinya karena ada beberapa cara bacaan kan. Nah, masyarakat kita biasanya baca 2 di antara itu ya. Pertama al-ikhfa bil maknal jadid, yang kedua dibaca dengan birraum. Dengan raum maksudnya. Dengan raum ya. Saya tanya biasanya jenengan prakteknya gimana? Bil maknal jadid atau biraum? Biraum. Iya, tapi harus konsisten ya. Kalau biraum semuanya harus biraum. Enggak boleh kadang-kadang bil maknal jadid, kadang-kadang biraum. Itu namanya mencela. Iya. Jadi harus konsisten ya. Baik. Inna anzalna bersama-sama 2 3. Inna ya. Baik, ini hati-hati ya. Pertama, tidak boleh dibaca qadr. Itu pertama ya, bukan der ya. Yang kedua dibaca roknya tetap sukun bil maknal jadid ya, ikhfa bil maknal jadid qadr, tapi roknya sukun. Pertanyaannya tebal apa tipis? Roknya Lailatul Qadr itu loh ya. Roknya tipis apa tebal di situ? Tipis. Sepakat semua tipis ya. Buanter salah ya. Iya, jadi harus dibaca. Mohon maaf ya, guyon kadang-kadang ya, ngundang mangkel, jangan ya. Jadi kalau rok di situ dibaca sukun, bukan harokat sukun ya, dibaca sukun atau dengan istilah yang lain namanya sukun aridhoh. Sukun apa? Aridhoh. Sudah pernah jelaskan kemarin kan aridhoh kan? Di tempat lain berarti ya. Namanya sukun aridhoh. Jadi ro itu kedudukannya dia harokatnya sukun aridhoh kalau dibaca waqaf. Bukan dia posisinya kasroh. Tapi kalau dibaca terus inna anzalnahu fi lailatul qadri disambung berarti ri-nya tipis. Tapi kalau dibaca berhenti tidak tipis. Tebal, tafkhim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masih melongo. Qadr.
bukan qadr. Ndah, tipis kalau qadr. Qadr. Ya pakai melongo ya, karena roknya tebal atau tafkhim. Gini-gini ini kalau enggak pelatihan enggak akan tersampaikan. Apa maneh tuku bukune, mek dituku bukune tilawati, moro-moro wis diwaca-waca dhewe sak tepak-tepake, sak kena-kenake, sak iso-iso. Ini enggak tersampaikan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tebal juga sama ya. Bukan fajr, loh salah. Atau fajr tipis. Fajr. Tidak. Fajr. Pakai tetap ada melongonya ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Diupayakan kalau roknya tebal dipraktekkan rok tebal, kalau tipis dipraktekkan tipis, gitu ya. Termasuk nanti ketika jenengan kita minta untuk membaca ya di akhir nanti ya, jam 10 berarti ya, kurang 1 jam lagi. Itu sudah mau selesai. Ini sama ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul antum lahun. Nadanya untuk yang perempuan nadanya ketinggian. Hunna libasul segitu ya. Silakan ma khalaqallah. Ma 2, 3. Ma khalaqallah fi arhamin hin. 3 kan hitungannya. Pokoknya di akhir-akhir yang nun tasydid dibaca waqaf tetap dihitung 3. Terus wa bu'ulatuhunna raddihin 3. Terus walam yakul lahu waliyun. Enggak boleh terlalu lama. Ini beda dengan yang di atas, sengaja tak los saja. Tibake padha mek dhuwur, enggak boleh. Ini hanya sekedar ditahan sejenak. Keterangannya jelas ya. Ini mendengung saja. Berarti 3 itu. Kalau ini ditekan. Ditekan berarti ditahan sejenak. Minadzul bukan minadzul. Itu yang enggak. Kalau misalnya tanpa tasydid dia kan bunyinya begini ya. Minadzul tanpa tasydid. Fathal mustamir tanpa tasydid. Kalau ada tasydid seperti ini ditahan sejenak. Minadzul zul. Terus wadilun fathal. Terus sihrum mustamir. Ya, ditekan ya, ditahan sejenak. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Kalau kolahnya tingkatan apa tadi? Tadi kan ada tingkatan ya. Ada berapa tingkatan? 1 tingkatan shaghirah, yang kedua tingkatan kabirah, yang ketiga tingkatan akbar. Kalau ini tingkatan akbar. Jadi tabbat yada abi lahabi wa tab, ditahan baru b ya. Qul hiya bersama-sama. Qul hiya mawaqit nasi wal hajj. Lanjut. Innaha
Lanjut. Fihi dhulumat wa baruq. Ada kok tapi kecil ya. Wa baruq. Wa baruq. Kecil pantulannya kok di situ. Wa tukhrijul yita minal hayy. Nekan ya, bukan hayy tidak, tapi hayy bukan haida. Kadang-kadang hayy, enggak boleh. Harus ditekan. Hayy. Kemudian wa auful wal mizan qist. Ada to tapi kecil. Bil qist. Terus arina, ulangi lagi, kurang panjang. Tidak salah tapi teledor. Ulangi lagi. Rabbana lana, enggak salah tapi teledor. Ulangi lagi. Rabbana arinal adallana minal jinni wal ins. Terus Rabbi khala sidqa. Ada koknya tapi kecil. Sidqa, bukan sidqin. Harus di wakaf ya. Sidqa. Ya. Baik, kita lanjut. Tanda wakaf ya. Ini diajarkan dengan pakai lagu. Tanda wakaf mim atau begini. Mim tanda wakaf lazim harus berhenti, tidak boleh terus. Jim tanda wakaf jaiz boleh berhenti atau terus, sama hukumnya. Qaf lam ya atau qola gitu ya. Qola tanda wakaf jaiz boleh berhenti atau terus, tetapi lebih baik berhenti atau wakaf. Lanjut. Shad lam ya tanda wakaf jaiz boleh berhenti atau terus, tetapi lebih baik terus atau wasal. Lanjut. Lam waqaf mamnu. Ulangi. Lam alif tanda waqaf mamnu. Terus tanda waqaf tidak boleh berhenti. Terus kalau sudah panjang kurat karet. Iya, disepakati saja. Pokoknya pakai lagu ros ya. Misalnya gini. Lam alif tanda waqaf mamnu. Tanda waqaf tidak boleh berhenti atau waqaf kecuali pada akhir ayat, maka disunahkan waqaf menurut banyak ulama. Nah, enak lagi gitu. Tadi kan kurat karet ya. Munggah mudune tadi loh ya. Baik. Mu'anaqah silakan. Mu'anaqah. Ya gini berarti ya. 2.3 tanda waqaf mu'anaqah. Ulangi. 2.3 tanda waqaf mu'anaqah. Tanda titik 3 atau mu'anaqah adalah terus
Terus. 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 Nggak boleh macet di tengah. Iya, sambung. Dan tidak boleh waqaf atau wasol pada kedua tanda titik tiga ya. Pokoknya yang di akhir harus turun gitu ya. Baik. Ini mungkin begini, diajarkan pada anak-anak disuruh menghafal ya. Menghafal mungkin hari ini 3 tanda waqaf sambil melancarkan halaman berikutnya. Besoknya 3 tanda waqaf berikutnya sambil melancarkan halaman berikutnya. Baik, saya kira cukup. Insya Allah habis ini kita masuk di jilid 6. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu.